البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani asbahullah dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membaca dua hadis pendek seputar keutamaan umrah dan juga haji. Yang pertama hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, yang kedua hadisnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yang pertama tentang keutamaan orang yang berhaji, haji yang diterima itu tidak ada balasan kecuali surga. Haji mabrur, makbul maksudnya. Yang kedua, umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan orang yang berhaji atau berhaji bersama Rasulullah SAW. Maksudnya sebanding, paham ya? Sepadan. Walaupun tentunya kalau haji yang syar'i yang langsungan tetap lebih afdal. Cuman ada pahala umrah yang ta'dil, sebanding, sepadan dengan haji, yaitu pada bulan Ramadan. Yang hafal dua-duanya setorkan terlebih dahulu seperti biasanya. Barakallahu fiik. Tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Antum hafal? Kalau pendek dihafal walaupun satu. Tadi antum setoran nih, setoran ya? Belum juga? Kalau pendek dihafalkan satu enggak masalah. Kalian dilatih, dibiasakan, sudah dibagi kitabnya, dilatih, dibiasakan. Nah, insyaallah bisa diulang-ulang. Pendek mudah dihafalkan. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya, disimak baik-baik. Qala al-mu'allif wa asbahullah babu bayani jama'atin minas syuhada. Diperhatikan baik-baik, ana artikan bab penjelasan mengenai kumpulan daripada orang-orang yang mati syahid. Siapa saja orang dihukum mati syahid. Serius, jenius, fokus. Diperhatikan hadisnya, yang tidak tahu artinya diartikan. Jadi mati syahid itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama syahid yang maknawi. Kemungkinan yang kedua syahid yang hakiki. Jadi syahid, mati syahid itu terbagi menjadi dua. Syahid yang maknawi, syahid yang apa? Hakiki. Syahid yang hakiki itu adalah orang yang mati di medan peperangan. Paham ya? Berperang melawan musuh Allah, melawan orang kufar, terbunuh dia, mati syahid. Itu syahid yang hakiki. Enggak perlu dimandikan, enggak perlu dikafani, enggak perlu disolatkan bahkan. Paham ya? Langsung dimakamkan. Langsung dimakamkan, langsung dikebumikan. Naam. Kemudian barakallahu fiik, kalau syahid yang maknawi, syahid yang maknawi itu dia dihukum mati syahid. Tapi untuk masalah penyelenggaraan jenazah seperti jenazah yang lain, tetap dimandikan, dikafani,
kemudian apa barakallahu disolatkan. Bisa dipahami bedanya? Nah, sekarang yang akan kita bahas ini adalah orang-orang yang mati syahid. Dalam hadis nanti dikumpulkan antara syahid ma'nawi dan syahid hakiki. Paham ya? Jadi mati syahid, syahid itu terbagi menjadi berapa? Dua, hakiki sama ma'nawi. Hakiki itu yang benar-benar dia mati syahid di medan peperangan, di ma'rakah, melawan musuh, berperang, mati terbunuh, mati syahid. Itu enggak perlu antum mandikan, enggak perlu antum kafani lagi. Dimakamkan, dikebumikan dengan apa? Dengan pakaian yang dia terbunuh tadi itu. Jadi pahami ya? Dan ini waktu itu kami saksikan langsung, kabar ini bukan hoax, tapi 101% benar kabarnya. Yaitu ketika perang di Damaj waktu itu melawan Syiah Rafidah. Saudara-saudara kita yang terbunuh di medan peperangan, nah barakallahu fi, kita angkat, kemudian kita pindahkan, kemudian kita bawa ke makam, kita kebumikan langsung. Tanpa dimandikan, tanpa dikafani, bahkan tanpa disolatkan. Paham ya? Karena apa? Karena itu keutamaan untuk mereka. Ternyata Allah takdirkan, tampakkan keistimewaan dan juga apa? Keberkahan serta kemuliaan tersebut setahun kemudian. Wa illa peperangannya banyak ya, berkali-kali ya. Cuman ini yang anak kisahkan yang terjadi keajaiban tadi. Setelah setahun kemudian ada banjir. Nah, airnya masuk ke salah satu kuburan syuhada tadi itu. Ternyata barakallahu fiik, nampak barakallahu fiik kain yang dipakai waktu dimakamkan itu ya. Akhirnya Syekh bilang semuanya dipindah saja, khawatir nanti justru apa? Kena air. Dibongkar semuanya, masih utuh semua jasadnya. Masya Allah. Cuman ya kena tanah-tanah itu, kalau utuhnya utuh. Padahal setelah setahun kemudian itu ya, Masya Allah, yang jenggotnya panjang, masih panjang juga jenggotnya, yang awalnya tangannya gini, megang apa? Karena kakunya itu megang senjata, masih juga tangannya seperti itu. Kemudian yang barakallahu fi, gemuk itu masih gemuk juga, Masya Allah. Kemudian akhwat yang kena sniper, ya, yang waktu itu darahnya bercucuran, Allah takdirkan ketika setahun itu dibongkar, dipindah, itu darahnya masih keluar. Setahun ya. Nah, Masya Allah, itu sekedar selingan. Jadi orang kalau mati di medan peperangan ma'rakah, melawan musuh-musuh Allah, melawan orang kufar atau yang semisal mereka, kemudian terbunuh, maka mati syahid hakiki. Mafhum? Enggak perlu dikafani dengan kafan yang baru, enggak perlu dimandikan, paham ya? Langsung dimakamkan dengan pakaian tadi itu. Mafhum? Ayo. Syahid yang maknawi itu dia dihukum mati syahid, tapi untuk penyelenggaraan jenazah seperti jenazah yang lainnya. Bisa dipahami? Nanti akan kita baca siapa saja orang yang digelari mati syahid. Kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, asy-syuhada'u khamsatun, al-mat'un wal mabtun wal gharib wa sahibul hadm wasyahid fi sabilillah, muttafaqun alaih. Masya Allah. Lihat ini, kita artikan dari haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Sahabat yang mulia, ma'ruf, masyhur. Ayo, na'am. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Naufal? Ingat-ingat. Siapa namanya Abu Hurairah, Hafiz? Abdurrahman bin siapa? Ayo, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, dihafalkan itu. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Beliau termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Terkumpul dalam pantun yang sangat indah. Sudah kami perintahkan untuk menghafal yang belum hafal. Nah, barakallahu fi, kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Sudah dihafal antum? Sudah? Sudah tertulis? Dibaca.
Nanti dihafalkan. Nah, barakallahu fiik. Antum sudah menghafal Zaki? Nanti dihafalkan nanti ya. Itu sering muncul. Sufyan dah hafal Sufyan? Dihafalkan juga nanti. Yang udah besar-besar itu menghafal. Nanti yang belum nulis ditulis, penting sekali, sering muncul itu. Barakallahu fiik. Coba dibacakan, dilantunkan dengan suara yang jelas, tegas, keras, gamblang. Fadhal. Hasan. Ayo nah, barakallahu fiik. Coba antum lagi yang agak keras, agak keras. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Nanti dihafalkan ya. Berarti dihafalkan, besok Yahya setoran. Yahya suaranya keras kan? Ayo lihat itu setorannya. Harus sesuai dengan yang ada pada suaranya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Itu kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Asy-syuhada'u khamsatun." Orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Perhatikan ya, ada 5. Pertama, al-mat'un, orang yang mati karena terkena wabah ta'un. Paham ya? Kisah wabah ta'un ma'ruf ya, masyhur ya waktu itu ya. Nah, dikiaskan juga wabah yang merajalela, walaupun misalkan bukan ta'un tapi wabahnya ini menyeluruh. Paham ya? Satu kampung atau mungkin satu negeri, itu bisa dikiaskan juga. Intinya wabah. Cuman waktu itu ma'rufnya wabah apa? Ta'un ini. Nah, barakallahu fiik. Ini kalau ternyata apa? Meninggal karena terkena wabah ta'un tadi, nah barakallahu fiik, maka matinya mati syahid. Wabah ta'un itu semacam penyakit apa sih? Semacam apa sih Abdullah? Ta'un itu semacam apa ini? Semacam kusta itu ya. Semacam kusta atau yang semisalnya itu. Jadi penyakit, intinya wabah ini menyeluruh waktu itu ya. Nah, barakallahu fiik. Yang kedua, wal maftun, orang mati karena sakit perut. Orang mati karena sakit perut. Paham ya? Mungkin karena misalkan, atau mungkin karena melahirkan anak, masuk juga kan? Kaitan dengan perut itu kan? Nah, barakallahu fiik, itu masuk juga. Paham ya? Nah, orang yang sakit kemudian meninggal, barakallahu fiik, karena sakit perut tadi, maka hukumi mati syahid. Syahid ma'nawi atau hakiki? Ibrahim, ma'nawi atau hakiki? Ma'nawi. Wal gharib, orang yang mati karena tenggelam. Tenggelam, mungkin dia lagi renang gitu kan, ternyata apa? Ternyata dalam itu, enggak balik lagi ke atas, mati tenggelam. Paham ya? Mati karena tenggelam, ini mati syahid. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang mati tenggelam di dalam sumur, masuk enggak kira-kira? Dia lagi ngambil air, ternyata apa? Embernya kebesaran. Diangkatlah dia yang dia terbalik itu, akhirnya masuk ke sumur itu, tenggelam, mati di situ. Mati syahid enggak kira-kira ini? Bismillah. Masuk juga. Jadi mati karena tenggelam itu enggak harus di lautan. Orang sungai pun sudah tenggelam kan, sungainya besar, dalam, ya enggak? Seperti itu. Kadang kolam pun kalau dalam kemudian orang renang ternyata dia belum bisa renang, belum pandai, akhirnya tenggelam pun bisa juga. Sumur bisa menenggelamkan juga. Kan itu. Jadi umum ini ya, tenggelam intinya ya. Yang berikutnya, wasahibul hadm. Orang yang meninggal karena tertimbun bangunan. Dia lagi bangun rumah tingkat atau semisalnya, lagi rehab, memperbaiki rumah, ternyata apa? Bangunannya runtuh. Nah, dia tertimbun bangunan, mati. Sahibul hadam itu mati karena tertimbun bangunan. Sudah pahami ya? Atau contoh yang lain, dia lagi bangun lantai 2. Ternyata apa? Cor-corannya lantai pertama itu, lantai yang untuk dinaikkan lantai kedua itu, ternyata apa? Tidak kuat. Banyak orang di atas, akhirnya ambrol. Tahu ambrol? Ambrol, runtuh. Yang di bawah kena reruntuhan tadi, mati karena
terkena runtuhan bangunan, berarti mati syahid. Syahid hukmi atau maknawi? Fadil maknawi. Mafhum ya? Dan kita ambil 4 berarti kan. Pertama mati karena terkena taun. Kedua mati karena sakit perut. Ketiga mati karena tenggelam. Keempat mati karena tertimbun bangunan. Nah, barakallahu fiik. Seperti ini mungkin enggak terjadi seperti ini? Mungkin kan? Disebutkan karena mungkin. Orang bangun rumah kan macam-macam. Iya enggak? Dia mungkin lagi ngecat di bawah gitu lantai pertama, ternyata yang lantai 2 atas langsung runtuh misalkan. Iya kan? Bisa juga kan? Seperti itu. Nah, atau dia lagi bangun tiangnya ternyata enggak kuat. Dia lagi di bawahnya terkena reruntuhan tiang tadi. Meninggal dunia di situ. Yang kelima, wasyahid fi sabilillah. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalamnya perang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian masuk di dalamnya juga orang barakallahu fiik yang mati karena memperjuangkan, mengorbankan berjuang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah juga. Paham ya? Cuman seringnya kalau dapat fi sabilillah itu perang biasanya. Paham ya? Orang yang mati syahid di jalan Allah itu maksudnya orang yang mati syahid dalam peperangan. Mafhum? Nah, ini syahid hakiki atau maknawi yang ini? Yang hakiki. Jadi pahami ya? Nah, boleh enggak kita berdoa agar mati syahid? Boleh enggak Muhammad? Boleh. Yang mana? Yang hakiki atau yang maknawi? Hakiki. Boleh enggak Farid kita berdoa untuk mati syahid yang maknawi? Boleh? Ya Allah, semoga wafatkan aku dalam keadaan tertimbun bangunan ya Allah. Ya Allah, semoga aku mati dalam keadaan tenggelam ya Allah. Kan minta mati syahid kan? Kalau yang maknawi jangan minta. Kalau minta bunuh diri kan? Iya enggak? Nah, wahana mau mati syahid ini. Wah, nyari yang kira-kira bangunan kurang kuat, di situ dia bodem-bodem ini, matilah dia. Mati syahid katanya. Kalau itu bukan mati syahid seperti itu. Paham ya? Allahul musta'an. Jadi kondisikan ya. Jadi kalau minta permintaan mati syahid yang hakiki. Ya Allah, semoga Engkau menakdirkan kami wafat di jalan Allah dalam peperangan misalkan melawan musuh Allah, itu boleh kalau itu. Tapi kalau yang syahid maknawi jangan. Syahid maknawi ini kebetulan takdir Allah taala, bukan menyengaja. Kalau menyengaja namanya bunuh diri. Wah, ana mati syahid. Lah ke mana? Nah, tinggal masuk ke laut, tenggelam udah, enggak usah balik lagi ke atas. Mati syahid katanya, itu bunuh diri. Bedakan ya. Na'am barakallahu fiik. Jangan sampai antum salah paham. Baru belajar ini, wah masya Allah nih ya, ternyata mau mati syahid itu mudah ternyata. Akhirnya minum racun, nah barakallahu fiik minum racun tikus misalkan. Wah, sakit perutnya. Setelah itu meninggal dunia, mati syahid. Itu bunuh diri kalau itu. Dipahami Bapak ya? Ini semuanya kaitannya dengan apa? Dengan takdir Allah taala. Ternyata dia sakit perut ya, bukan keinginan dia meninggal. Ternyata dia lagi bangun bangunan, ya, suatu rumah atau semisalnya tertimbun bangunan, roboh misalkan. Nah, meninggal, itu mati syahid. Dia lagi renang misalkan, ternyata apa? Kakinya kram, sudah masuk ke dalam, enggak bisa naik lagi, meninggal situ. Tenggelam, itu mati syahid. Tapi kalau meminta agar diwafatkan mati syahid yang maknawi jangan. Paham ya? Tapi kalau yang hakiki enggak masalah. Karena orang ketika berperang itu imma apa? Imman nasr wa imma syahadah. Orang berperang itu imman nasr wa imma syahadah. Imma pertolongan, imma mati syahid. Itu ada udah. Bukan karena ghanimah, ingat-ingat. Orang kalau perang karena ghanimah, tercoreng niatnya sudah. Paham ya? Antum lihat ketika perang Uhud. Antum ingat enggak tragedi perang Uhud? Tahun berapa itu? Tahun berapa? 3 Hijriah barakallahu fiik, ketika perang Uhud, lihat itu. Rasulullah ada pesan, jangan tinggalkan bukit Uhud ini. Tetap kalian di sini. Ternyata waktu itu para sahabat tergiur, tertipu dengan apa? Dengan ghanimah yang ada di hadapannya. Di awal permulaan memang kaum muslimin menang. Ngelihat di depannya orang kufar berlari, kemudian ghanimah ditinggalkan. Ada yang teriak, "Ya kaum, ghanimah, ghanimah." Wahai kaum, ada ghanimah itu, langsung turun mereka. Berarti apa? Bermaksiat dengan perintah siapa? Rasulullah SAW meninggalkan Jabal Uhud. Bayangkan itu, turun rebutan ghanimah. Ternyata orang-orang kufar putar balik, menguasai gunung tadi, dihantamlah dari atas, panah dan semisalnya. Rasulullah pun luka di situ. Maksudnya apa barakallahu fiik? Orang berperang melawan musuh-musuh Allah bukan karena ghanimah. Tapi apa tadi?
Imma nasr wa imma syahadah. Imma pertolongan yang diharapkan atau mati syahid. Mafhum? Naam. Kalau orang-orang NII, N11 yang singkatan Negara Islam Indonesia, orang-orang pemberontakan itu, bom sana, bom sini, bom bunuh diri, kata mereka mati syahid, itu benar nggak kira-kira? Jadi masuk ke markas Mabes Polri, Mabes TNI misalkan, markas besar TNI atau markas besar Polri misalkan, langsung meledak bom bunuh diri, katanya mati syahid katanya. Itu benar nggak itu? Yahya? Nggak benar itu. Kalau seperti ini bukan mati syahid, mati sangit. Paham ya? Nah, barakallahu fi, karena walaupun meledak kemudian keluar api-apinya, sangit aja dia dapatnya. Bukan mati syahid. Bunuh diri. Bunuh diri, ingat-ingat, ancamannya bukan di dunia. Di akhirat ngeri ancamannya, barakallahu fi. Man kutila. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, man kutila, man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Lihat, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, nanti dari kiamat dia akan diazab dengan sesuatu yang dia pakai untuk bunuh diri tadi. Dia awal mulanya apa di dunianya? Bom bunuh diri dia. Menganggap para tentara, para aparat negara itu tauhid katanya. Itu hati-hati, pemikiran orang Khawarij bahaya sekali. Orang-orang N11, NII, orang-orang jaringan Al-Qaeda, ISIS, atau yang semisal mereka, hati-hati. Barakallahu fiik, mereka mengkafirkan hukamul muslimin yang ujung-ujungnya apa? Perhatikan, aparat-aparat negara, polisi, TNI dianggap apa? Tauhid. Jadi kalau bisa bunuh mereka, mati syahid katanya. Kalau terbunuh. Bayangkan itu, didoktrin seperti itu. Makanya mereka kalau belajar fikih, itu pertama dibuka apa? Kitab apa? Kitab jihad. Lihat, kalau Ahlus Sunnah tidak, pertama buka ya kitab taharah. Kitab taharah diurutkan kan? Kalau mereka tidak, kitab jihad langsung. Doktrin masalah jihad, dah langsung digambarkan bayangannya negara Republik Indonesia tidak berhukum dengan Al-Quran Sunnah. Berarti negara kufar, pemimpinnya kafir, pemerintahnya kufar. Nah, kalau membunuh mereka mati syahid kalau terbunuh misalkan. Bayangkan itu. Hati-hati barakallahu fiik. Pemikiran seperti itu berbahaya sekali. Didoktrin di awal permulaan. Akhirnya apa? Banyak orang yang termakan misalnya anak-anak muda. Didoktrin itu mati syahid enggak? Mau kemana? Surga Firdaus katanya. Oh, surga Firdaus kok malah gurunya di belakang. Antum aja katanya mati, antum duluan katanya mati. Kalau surga Firdaus itu seharusnya bagaimana Sufyan? Rebutan atau tidak? Rebutan enggak? Berlomba-lomba enggak? Berlomba-lomba, malah gurunya malah chattingan dia sama pasukan yang lainnya. Sibuk chattingan sana, chattingan sini. Anak buahnya suruh meledak duluan. Suruh bom bunuh diri. Bayangkan itu hati-hati barakallahu fiik. Karena di Indonesia ini ada kelompok-kelompok seperti itu. Kadang dinamakan Jamaah Ansarud Daulah. Kalau yang ma'ruf itu jaringan Al-Qaeda. Kalau di Yaman sana Al-Qaeda. Kemudian zaman sekarang dikenal ISIS. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, banyak sekali. Makanya jangan sampai antum takut berjubah, berjenggot, bersorban, datang kampung teroris ini. Teroris gimana? Nah, orang berjubah berjenggot teroris. Teroris itu tidak harus berjubah, tidak harus berjenggot juga, nggak harus bersorban, istrinya pun nggak harus bercadar, teroris. Apa sih teroris kemarin? Udah kita lewati kan? Kelompok teroris itu kelompok apa? Kelompok yang mereka berusaha apa? Untuk merusak tatanan negara, mengusik keamanan negara. Paham ya? Mengusik, merusak keamanan negara, bikin keributan, keonaran. Kalau antum mau merujuk, mau lihat yang paling konkret dan juga akurat zaman sekarang, teroris yang mereka diganti nama biar viral, KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua itu. Ada yang berjubah nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Kelompok kriminal bersenjata di Papua itu, kelompok kriminal bersenjata itu yang ngelawan pemerintah, ngelawan TNI, ngelawan Polri, berjubah nggak mereka? Nggak ada yang berjubah, celana pendek. Paham ya? Kemudian istri mereka bercadar? Tidak. Makanya kalau gara-gara masalah pakaian bercadar, kemudian akhwatnya bercadar, kemudian ikhwahnya celananya cingkrang, kemudian berjenggot, berjubah dibilang teroris, itu gagal paham. Allahul musta'an. Ini sekedar selingan apa sih? Pembahasan seputar mati syahid. Ingat-ingat jangan salah alamat. Di Yaman sana, Syiah Rafidhah itu ketika perang melawan Ahlus Sunnah wal Jamaah punya paspor khusus. Jawazus safar ila Jannah Firdaus. Paspor khusus. Nah, barakallahu fiik, tulisannya Jawazus safar ila Jannatil Firdaus. Paspor untuk apa? Pergi ke surga Firdaus. Paspor itu. Paham ya? Nah, nanti datang ke sayyidnya, pemimpinnya, bayat stempel.
Dah, bismillah. Bagaimana caranya? Membunuh Ahlussunnah, bayangkan itu. Jadi kalau bisa membunuh Ahlussunnah kok dia terbunuh, surga Firdaus katanya. Allahul musta'an. Syiah Rafidah karena memang seperti itu. Jadi antum kalau barakallahu bertemu orang Syiah, seperti itu keadaannya. Kalau sudah ekstrim, punya kekuatan, itu musuh mereka itu nomor satu Ahlussunnah. Yang mereka perangi Ahlussunnah, Allahul musta'an. Naam. Berikutnya, An Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma, perhatikan, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Ini simpel ya, wa illa ada tambahannya itu. Man qutila duna malihi fa huwa syahid, man qutila duna irdihi fa huwa syahid, man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Seperti itu. Artinya apa? Artinya barakallahu fiik. Naam, artinya dari hadisnya Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, qala beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Ini kasusnya seperti pembegalan. Cuman sayangnya negara kita ini sangat disayangkan. Kita doakan aja agar pemimpinnya mendapatkan hidayah. Hukum yang dipakai negara kita bukan hukum Al-Qur'an Sunnah kan. Jadi kalau antum dibegal kok begalnya antum bunuh, itu antum masuk penjara. Percaya enggak? Nah, padahal lihat ini, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Antum naik motor dibegal. Pembegalnya 3 orang. Ternyata antum baru ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil, lari mereka. Lari kocar-kacir, ketakutan. Nah, setelah itu barakallahu fiik, nah motornya selamat misalkan. Wah, cegat lagi. Nah, akhirnya baku hantam, memukul situ ya. Akhirnya mereka yang mati 3 orang ini. Makanya antum di penjara. Kita nggak salah Pak, kita mau dirampok ini motornya mau diambil. Mereka jahat, tetap yang di penjara yang bunuh tadi itu. Bayangkan itu. Karena apa? Tidak sesuai dengan hukum syariat. Bisa dipahami? Nah, jadi posisinya kalau ternyata antum mau dibegal, diambil harta antum, antum pertahankan, kita pertahankan, kok kita ternyata ditusuk mati, kita mati apa? Mati syahid. Disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayatnya berbeda dengan ini, cuman artinya sama, intinya sama. Ya Rasulullah, ara'aita idza ja'ani ahadun akhadha mali? Atau sama makna itu ya. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila ada orang datang kepadaku ingin mengambil hartaku? Nah, apa kata Rasulullah SAW? Fala tuqih, jangan berikan. In qatalani, jika dia membunuhku, antas syahid. Wa in qataltuhu, jika membunuh dia, fahuwa finnar, dia di neraka. Paham ya? Ini secara syariat hukum seperti itu. Tapi kalau sekarang kita di negara kita ini, antum dibegal, sudah baku hantam tarik menarik gitu ya. Ternyata dia apa? Baru kita senggol aja dah pingsan ya. Pingsannya ternyata nggak bangun lagi, mati ya. Antum masuk penjara. Saya ini, kalau misalkan, nah barakallahu fi, cara yang paling terbaik kalau misalkan bisa menangkap begal tadi, jangan dibunuh sudah. Kalau di Indonesia, bagaimana caranya dia pakai lumpuh, udah kasihkan, nanti aman. Tapi kalau antum bunuh, diproses, yang masuk penjara malah apa? Yang mau dibegal ini. Itu anehnya. Bisa dipahami ya? Dan banyak kasus seperti itu. Nah barakallahu fi, Allahul musta'an. Wa illa, lihat ini secara syariat, kalau dia ingin membunuh kita, lawan dulu kalau mampu. Ternyata dia terbunuh, kita baru hasbunallahu wa ni'mal wakil, baru gini dah, tangan kita baru gini dah, ketakutan dia, gemetaran. Ternyata dia punya riwayat sakit jantung, geblak, mati dia. Paham ya? Itu secara syariat, secara syariat, bagaimana? Masuk neraka kita? Nggak masuk, dia yang masuk neraka. Karena dia ingin apa? Mengambil harta tadi itu. Nah, ternyata apa? Kita baru persiapan, ternyata dia apa? Sudah menggunakan alat yang canggih gitu ya. Sudah meletakkan beberapa orang yang udah bawa sniper dari jauh gitu. Nah, kita baru lawan, kita tembak duluan, mati kita, mati syahid. Mempertahankan harta tadi itu ya. Nah, ini penting sekali. Ini kalau memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan, khawatir justru nanti dakwah terhenti, kemudian yang dirusak bukan hanya dia saja, mungkin keluarganya atau yang semisalnya. Nah, kalau misalkan dia nggak bisa melawan lagi, udah lebih baik menyelamatkan jiwa dan raganya. Dan ya, jiwa raga dia, selamatkan, udah. Paling-paling yang diambil cuma motor, bisa beli lagi. Misalkan nggak punya kekuatan itu ya, tapi kalau punya kekuatan lawan dulu.
Paham ya? Kalau misalkan dekat kampung ya teriak aja, begal, begal, begal itu. Paham ya? Kalau seandainya dekat perkampungan, ternyata nggak ada jawaban juga. Ya paling minim dia udah takut gemetaran kan itu. Ternyata dia bawa pisau. Bawa apa barakallahu fi golok misalkan. Kemudian diancam. Nah, lihat, para ulama telah menjelaskan kalau seandainya memungkinkan dilawan lawan. Kalau tidak, sudah lebih baik menyelamatkan apa? Menyelamatkan dirinya. Karena apa? Karena lihat masalah ke depannya bagaimana gitu loh. Dia mungkin punya keluarga, punya anak, punya istri misalkan, dan dia berpikir mungkin paling-paling cuma motor Beat ini biarin aja misalkan. Paham ya? Masih bisa beli yang lain misalkan. Contohnya itu ya, contoh aja. Paham ya? Contoh. Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau dia bisa melawan, nah lihat ini ke pembegal kurus ini, misalkan. Bisalah dilawan. Ternyata dihantam, benar dia. Mati dia. Nah, selamat berarti kan? Ini sekedar contoh barakallahu fiik. Di dalam syariat, kalau ada orang yang ngerampok atau begal, kok dilawan, kita yang mati, kita mati syahid. Ternyata dia yang mati, dia mati di mana? Di neraka, karena dia ingin mengambil harta orang lain. Allahumma musta'an, seperti itu. Dua ini yang kita ambil barakallahu fiik. Insyaallah setelah kita bertemu akan datang. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.